Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Fi Putri STMT, salah satu dosen di program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan terkait dokumen PDD UKT-PT yang telah saya laksanakan pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik terkait sekilas tentang dosen, yaitu tentang profil saya sendiri. Kemudian gambaran mata kuliah yang saya ampu, yang mana di sini akan membahas mengenai deskripsi mata kuliah, materi yang diajarkan, dan RPS yang dirancang. Kemudian teknik pengajaran yang biasa saya laksanakan, yaitu di sini saya menggunakan metode DIA, yang mana itu adalah delivery, interactions, dan assessment. Kemudian pada topik keempat, yaitu tentang real perkuliahan, di sini akan saya jabarkan bagaimana video pengajaran Maya menggunakan Zoom Conference yang pernah saya lakukan. Baiklah, kita masuk ke topik pertama, yaitu sekilas tentang dosen. Pengalaman kerja saya, yaitu dulu saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina, yang mana pada tahun 2019 berubah bentuk menjadi Universitas Ibnu Sina. Saat perubahan bentuk itu di 2019, saya diangkat menjadi Sekretaris Program Studi Teknik Industri. Pendidikan formal yang pernah saya tempuh yaitu baiklah masuk ke sesi kedua, yaitu gambaran mata kuliah. Adapun mata kuliah yang ingin saya jabarkan di sini yaitu mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja, yang mana ini berbobot 3 SKS pada semester genap 2021-2022. Saya berhome base di program studi teknik industri, dan mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang ada di program studi teknik industri, yang mana mata kuliah ini membahas tentang ergonomi dan bagaimana merancang sistem kerja, yang mana juga mencakup bagian tentang antropometri, fisiologi kerja, biomekanika kerja, beban kerja, baik itu mental atau fisik, kemudian ada ergonomi makro, manusia dan pekerjaannya, motion study, ekonomi gerakan, pengukuran waktu kerja, data waktu gerakan, stopwatch time study, dan work sampling. Yang saya ajarkan untuk satu semester dalam mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja, yaitu ergonomi, antropometri, fisiologi kerja, biomekanika kerja, beban kerja mental, ergonomi makro. 6 materi ini saya uraikan sebelum UTS. Untuk materi manusia dan pekerjaannya, motion study, ekonomi gerakan, pengukuran waktu kerja atau time study, pengukuran waktu kerja langsung atau stopwatch time study, pengukuran waktu secara langsung work sampling, pengukuran waktu secara tidak langsung menggunakan MOS, MTM atau work vector, itu saya uraikan setelah UTS. Ini adalah rencana pembelajaran semester dari mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja dengan kode mata kuliah 4TI 1322, yang mana ada capaian program studi dan capaian mata kuliah. Di sini ada 6 capaian program studi yang diharapkan luarannya setelah mahasiswa mengambil mata kuliah ini. Untuk capaian mata kuliah itu ada 14 capaian, yang mana capaian mata kuliah ini bisa didapat per masing-masing materi. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan yaitu ada 2. Untuk utama yaitu Pulat Mustafa tahun 1996, Fundamentals of Industrial Economics yang diterbitkan oleh Webland Press. Kemudian yang kedua yaitu Dia Study H dan Yasserli tahun 2014 dengan judul buku Ergonomi Suatu Pengantar yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosda
Karya Bandung. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan itu ada software HumanCAD dan ProPlanner, yang mana ProPlanner ini digunakan nanti untuk mengukur waktu kerja secara tidak langsung menggunakan MTM, MOS, atau bisa juga Wavector. Kemudian juga menggunakan Zoom dan Edlink sebagai media pembelajarannya. Adapun asesmennya itu ada tugas kelompok, tugas individu, UAS, UTS, diskusi, absensi, dan perilaku. Ini adalah uraian pelaksanaan perkuliahan 3 SKS. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya. Sebagaimana yang sudah saya uraikan di awal tadi, bahwasanya saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interactions, dan Assessment. Yang mana di sini delivery saya menggunakan buku atau e-book, jurnal nasional dan jurnal internasional, serta video pembelajaran yang ada di internet. Kemudian saya melakukan interaction dengan si mahasiswa, pertama yaitu melalui tatap muka di kelas dan video conference, yang mana di sini saya melakukan blended karena ada penggunaan aplikasi yang membutuhkan labor komputer. Ini adalah contoh dokumentasi saat saya mengajar secara offline, dan ini adalah saat saya mengajar secara online. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran Edlink, yang mana ini sudah disediakan oleh kampus bekerja sama dengan Sevima. Sini setiap dosen yang mengajar mata kuliah tersebut dapat terhubung dengan mahasiswanya melalui Edlink. Di sini kita bisa memberikan tugas, materi, atau melaksanakan video conference dan kuis juga bisa diakses melalui Edlink. Kemudian untuk memudahkan komunikasi dan mempercepat jalannya komunikasi, saya juga menggunakan WhatsApp Group, yang mana di awal pertemuan di Edlink saya sudah memberikan pengumuman bahwasannya silahkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya untuk join di WhatsApp Group. Kemudian assessment. Adapun bobot penilaiannya yaitu untuk tugas individu 15%, diskusi 15%, kehadiran 10%, perilaku 15%, tugas kelompok 15%, UTS 15%, dan UAS 15%. Yang mana bobot penilaian ini saya dapatkan dari peraturan yang ada, peraturan akademik yang ada di Universitas Ilmu Sina sendiri. Ini adalah pembobotan nilai, yang mana ini juga berdasarkan surat edaran penerapan standarisasi penilaian UIS nomor 325 garing UIS WR1 garing PH garing 8 garing 2020. Terkait penilaian, saya juga telah membuat rubrik penilaian, yang mana komponen dari masing-masing bobot penilaian tadi sudah saya masukkan dalam skala berapa penilaian akhir yang bisa mahasiswa dapatkan apabila mereka sudah melaksanakan baik itu tugas, diskusi, kehadiran, dan lain-lain sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada, yang mana total nilai akhir itu sesuai dengan bobot yang telah diuraikan pada sebelumnya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, biasanya saya memanfaatkan media-media online seperti pengumpulan melalui Edlink. Ini adalah salah satu contoh tugas yang saya uraikan di Edlink. Atau bisa juga pengumpulan melalui video tugas yang bisa diakses secara online melalui Instagram. Ini adalah salah satu video tugas yang mahasiswa saya upload di Instagram pribadinya. Atau bisa juga melalui video YouTube yang bisa juga diakses secara online. Baiklah,
sesi selanjutnya yaitu video pengajaran real class. Pada kesempatan kali ini saya akan melihatkan video bagaimana saya mengajar secara real class melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan terkhususnya untuk mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja pada hari ini. Salawat beserta salam juga tidak pesan-pesannya kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Diharapkan kepada rekan-rekan mahasiswa dapat berdoa di dalam hati menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga perkuliahan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun penerapan di lingkungan masyarakat nantinya. Baiklah, perkenalkan saya Ibu Email. Untuk 1 semester ini saya yang akan mengajarkan mata kuliah perancangan sistem kerja. Terkait RPS dan lain halnya, untuk sistem pembelajaran kita juga sudah saya share di Edlink sebagaimana bentuk pembelajaran digital kita atau e-learning yang sudah ditetapkan oleh kampus. Di agenda perkuliahan pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan kita. Kemudian kita masuk ke materi mengenai apa itu ergonomi atau definisi dari ergonomi itu sendiri. Kemudian sejarah ergonomi, bidang kajian ergonomi, manfaat ergonomi, dan penerapan ergonomi yang ada di sekitar kita, atau bisa juga penerapan ergonomi di lingkungan industri. Perkuliahan kita dilaksanakan secara daring ya, masih e-learning karena adanya COVID-19 yang mana kita blended antara Edlink, WA Group, Zoom, dan bisa juga menggunakan Google Meet. Penilaian itu sesuai yang sudah diatur oleh ketentuan di kampus kita yang mana rank nilai dapat dilihat pada slide ya. Ini adalah rank nilainya, yaitu untuk mendapatkan nilai A untuk mata kuliah ini, saudara diharapkan dapat mampu di angka 90 hingga 100. Adapun indikator penilaian yang ditetapkan oleh kampus, yaitu ada kehadiran sebanyak 10%, tugas individu ada 15%, tugas kelompok 15%, diskusi 15%, perilaku 15%, UTS 15%, dan UAS juga 15%. Jadi bisa dilihat ya dari ini bahwasanya indikator penilaian itu cukup banyak, ada 7 indikator. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan pertama kita ini, dari capaian prodi itu dapat merancang sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, dan peralatan. Kemudian juga kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan di bagian teknik industri. Nah, kemudian dapat berkomunikasi secara efektif. Nah, jadi selama perkuliahan diharapkan dapat aktif. Dan dari capaian mata kuliah ini, untuk pertemuan pertama diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengapa sih penerapan prinsip ergonomi sangat penting dalam dunia industri. Ada belum yang tahu apa sih ergonomi itu? Ada yang udah tahu? Saya, Bu. Oke, coba Fahrul Adifa Mustaqim. Ergonomi itu ilmu yang mempelajari tentang
interaksi manusia dengan elemen lainnya, Bu. Oke, bisa elemen lainnya. Elemen lainnya ini seperti apa? Misalnya, ada yang bisa kasih contoh nggak? Siti Nur Cahyani bisa kasih contoh elemen lainnya antara manusia dengan elemen lainnya apa? Halo, Siti Nur Cahyani? Ya, Bu. Bisa diberikan contoh hubungan antara manusia dengan elemen lainnya di sini, maksudnya elemen lainnya apa? Peralatan kerja gitu ya, Bu. Oke, peralatan kerja gitu ya, lingkungan kerja seperti suhu, kelembaban, kemudian bisa juga interaksi antar si manusia, misalnya dengan atasannya, bawahannya. Tuh. Jadi kalau konsep dasarnya ergonomi itu terdiri dari dua kata yang mana berasal dari bahasa Yunani. Jadi ada ergon itu kerja, nomos itu artinya aturan. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya dari kedua suku kata ini bahwasanya ergonomi itu mengatur tentang kerja. Nah, itu semuanya konsep dasarnya. Ini adalah beberapa definisi ergonomi dari beberapa peneliti terdahulu. Ada dari International Ergonomy Association, ada dari Kommer et al., ada Cengalur et al., Fridger 2009, Hardianto, dan teman-temannya. Mungkin masih banyak definisi-definisi ergonomi yang lain, bisa rekan-rekan lihat di berbagai literatur lainnya. Pada dasarnya, di sini masih ada tentang aspek manusia dan lingkungan kerjanya. Jadi beda-bedanya itu dari setiap peneliti pada umumnya menyampaikan tentang ada aspek manusia atau prinsip dari manusia dengan lingkungan kerjanya, bisa berupa metode kerjanya, bisa juga bisa ditinjau dari anatominya, fisiologi, psikologi, engineering, ataupun sampai dengan keselamatan kesehatan kerjanya. Ini intinya antara manusia sama lingkungan kerja. Lingkungan kerja bisa berupa lingkungan alamnya, bisa atasan, atau bisa juga mesin yang digunakan dalam proses produksinya. Ini adalah sejarah ergonomi. Jadi pada awalnya, ini ada di Inggris ya, pada tahun 1831, ada pekerja yang berada pada lingkungan dengan temperatur tinggi, ventilasi yang buruk, dan jam kerja yang panjang, serta gerakan berulang. Oleh adanya pengamatan ya di Inggris pada tahun 1831. Kemudian dilanjutkan oleh Taylor tahun 1898, yang mana dia menetapkan metode ilmiah untuk menentukan cara kerja terbaik. Kemudian Gilbert pada tahun 1911 dia menyampaikan adanya pengoptimalan metode kerja. Dalam hal ini dia mendetail dalam analisa gerakan atau motion study. Ini nanti juga bakalan kita bahas di bagian pertemuan kerja tentang analisis gerakan atau motion study. 18, Badan Penelitian untuk Lahan Industri juga mengamati waktu siklus optimum untuk sistem kerja ulang pengamatannya. Dan pada tahun 1933, Elton Mayo dan teman-temannya itu mengkuantifikasi pengaruh dari variabel fisik. Dan pada Perang Dunia Kedua ya, pada tahun 1933, masalah pada alat peraga, henda pemuka, desain pakaian yang kurang nyaman mulai muncul. Dan pada tahun 1949 adanya pembentukan masyarakat peneliti ergonomi. Seperti di Indonesia sendiri, itu ada Persatuan Ergonomi Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya
rekan-rekan ada yang tertarik untuk mendalami bidang ekonomi bisa ikut juga berpartisipasi juga sebagai anggota dari Persatuan Ekonomi Indonesia. Oke, bidang-bidang kajian terkait. Ini bisa dilihat ya, ada banyak bidang kajian dari ergonomi itu sendiri. Ada antropometri, biomekanika, sosiologi kerja, human information processing, dan ergonomi kognitif, dan lain halnya. Mungkin ada yang bisa tahu apa sih itu antropometri? Ada yang udah tahu belum antropometri? Saya, Bu. Oke, silakan Hafiz. Apa itu antropometri? Antropometri itu, Bu, adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia, Bu. Oke, ada lagi yang tahu selain itu? Makasih ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya simpulkan benar. Kata Hafiz tadi, antropometri itu ilmu yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia. Jadi di sini manusia itu kan berbeda-beda ukurannya. Misalnya dipengaruhi oleh karakteristik etnis, kemudian bisa juga jenis kelamin, kemudian umur, dan lain-lain ya. Jadi untuk desain sebuah produk, jikalau tidak sesuai dengan ukuran manusia yang akan menggunakannya, maka kemungkinan besarnya bakalan tidak nyaman atau tidak sesuai, tidak pas. Nah, hal ini juga akan berdampak pada kenyamanan pekerja. Bisa ada yang tahu? Nggak ada. Jadi biomekanika kerja ini, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut juga ya tentang biomekanika kerja. Ini ilmunya membahas tentang gaya atau tekanan yang didapatkan oleh tubuh. Jadi misalnya kita seperti mengangkat beban di punggung, misalnya tas ya, tas di punggung kita, berapa sih gaya tekan yang harus diampu oleh tulang punggung kita? Karena ada gaya tekan ke bawah ya, gaya tekan ke bawah yang disebabkan oleh benda tadi. Dan selanjutnya ada fisiologi kerja. Fisiologi kerja ini lebih membahas seperti berapa sih banyak energi yang kita butuhkan untuk melaksanakan satu pekerjaan. Tuh. Jadi di sini bisa dihitung kebutuhan kalori, kebutuhan gizi, bisa di fisiologi kerja. Dan ada human information processing dan ergonomi kognitif. Yang udah tahu ergonomi kognitif belum? Mungkin belum pada tahu ya. Jadi ergonomi kognitif ini lebih ke penerimaan kita, jadi processing. Misalnya gimana kita memproses informasi yang telah ditransferkan. Misalnya seperti sekarang ya, rekan-rekan melihat display, melihat tampilan antarmuka dari PowerPoint yang saya lihatkan, mungkin dengan adanya lambang-lambang seperti ini, atau lambang komputer, ini bisa langsung memproses, jadi bisa dapat informasi langsung berdasarkan icon-icon yang sudah biasa. Bahas tentang human computer interactions, jadi interaksi antara manusia dan komputer ya. Kalau sekarang itu keterkaitan antara komputer dan manusia itu sudah sangat dekat. Bisa juga kalau sekarang human computer interaction itu termasuk juga dengan handphone. Jadi penerimaan informasi ya, gimana interaksi antara si manusia dengan alat. Dan ada display dan kontrol. Ini juga bakalan ada bahasan display dan kontrol. Itu display tampilan. Gimana sih kita memberikan tampilan yang gampang untuk diterima oleh orang lain sehingga keputusan yang diambil atau keputusan yang bakalan didapatkan itu tidak salah. Jadi misalnya seperti penggunaan tanda atau rambu-rambu di jalan. Mungkin udah banyak rekan-rekan lihat seperti lampu merah. Nah, lampu merah itu salah satu bentuk dari display. Tuh, kalau misalnya lampunya merah berarti kita berhenti, gitu ya. Kalau hijau kita jalan, kuning berarti harus hati-hati. Kalau kontrol itu adalah input, cara kita mengontrol dari sistem. Misalnya kita mau menghidupkan sesuatu,
tombol apa yang harus kita tekan, itulah untuk mengontrol hidup dan matinya sesuatu itu telah disebut dengan kontrol. Kemudian ergonomi juga berkaitan dengan lingkungan kerja. Kalau biomekanika kerja, ini ada manfaat ergonomi. Mungkin dari ini seperti meningkatkan kinerja ya, bisa juga kecepatan, ketepatan, keselamatan. Kita bisa juga waktu menjadi berkurang karena adanya ergonomi, optimalisasi terhadap sumber daya manusia, efisiensi waktu, bisa juga meningkatkan kenyamanan karyawan. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain, mungkin tahu nih manfaat ergonomi yang lain apa? Yang tahu di kelima manfaat yang sudah disampaikan? Oh Bu, Nah, apa? manfaatnya mengurangi biaya Bu, Nah, oke, itu ya salah satu. meningkatkan produktivitas kerja. Oke, mantap. Ada nih produktivitas bisa meningkat ya. Itu memang salah satu manfaat dari ergonomi yang lainnya. Misalnya dengan adanya pengurangan waktu bekerja, jadi misalnya saat dulu waktu sebelum diadakan penelitian tentang ekonomi gerakannya, misalnya waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan assembly satu produk, anggaplah misalnya satu pina, itu dibutuhkan waktu 3 menit, mungkin dengan adanya pengurangan elemen-elemen kerja yang tidak memberikan nilai tambah, bisa waktu produksinya menjadi 2 menit. Dimana kalau dikalkulasikan itu akan meningkatkan output, ya kan? Oke, bagus ya dari Hafiz tadi. Mungkin ini setelah kita membahas tadi, mungkin ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya udah cukup jelas ya, nggak ada pertanyaan ya. Jadi sebagai bukti bahwasanya pembelajaran ini sudah dapat diterima, sudah paham, mungkin teman-teman rekan-rekan mahasiswa bisa melakukan diskusi nih, secara berkelompok, yang mana itu terdiri dari 3 mahasiswa. Tadi sudah ada uraian ya tentang manfaat yang dirasakan sebagai wujud dari penerapan ergonomi di lingkungan kerja. Jadi tugasnya itu dicantumkan contoh dan buktinya sebagai pendukung. Misalnya kayak tadi nyebutin bahwasannya penting manfaat ergonomi itu bisa meningkatkan produktivitas. Mungkin bisa rekan-rekan cari literatur atau penelitian terdahulu tentang pernyataan tersebut. Misalnya dengan adanya perbaikan sistem kerja tersebut terjadi peningkatan sebesar 34%, misalnya kayak gitu di PT ini. Karena pada rata-rata kan udah pada kerja ya di sini semuanya. Jadi diharapkan bisa diuraikan apa manfaat yang telah dirasakan. Untuk tugasnya ada pertanyaan? Gak ada Bu. Jelas Bu. Mantap. Mungkin ini bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan minggu depan ya, tentang tugas ini. Tugasnya juga sudah saya share materi mungkin di kelas kita ya, di ekonomi dan perancangan sistem kerja kelas 4F. Materi-materinya juga sudah saya share di sana. Nanti silahkan rekan-rekan akses dan lihat. Di situ juga sudah ada tugas yang saya sampaikan. Bisa diklik di bagian tugas. Nanti saya juga bisa lihat laporannya, apakah sudah dibaca ataupun belum ya dari adminnya. Oke, baik. Ini adalah referensi yang bisa dicek. Nanti untuk dibaca-baca, silakan dibaca. Oke. Di barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, yang akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nanti absensinya saya ambil dari screenshot saja ya. Iya Bu. Oke, terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Jangan lupa terus belajar ya. Iya Bu. Sampai pertemuan berikutnya.